Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel Jaya Mario Official. Nah, saya kali ini akan membahas seputar kerusuhan tempat ibadah di Sukabumi. Tapi sebelum lanjut, klik like, komen, dan subscribe. Langsung saja. Oke, live to the content bro. Oke, konten pertama. Oke. Itu komentar-komentarnya guys. Oke. Next video. Konten kedua. Pembubaran ibadah umat Kristen terjadi di daerah Sukabumi. Pada saat itu rumah ibadah ini dianggap tidak memiliki izin oleh warga sekitar, sehingga langsung digeruduk dan dirusak oleh massa. Beberapa waktu lalu ada sebuah villa yang dipakai untuk tempat peribadatan umat Kristen. Ini adalah sebuah villa atau rumah singgah di Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Warga kemudian melaporkan bahwa tempat itu bukan tempat ibadah resmi dan tidak memiliki izin untuk kegiatan ibadah. Kabarnya warga dan RT setempat sudah menegur pemilik atau pengelola untuk menghentikan kegiatan ibadah. Namun di masa Idul Adha dan di Juni kemarin, kegiatannya tetap berlangsung. Akhirnya pada Jumat 27 Juni warga melakukan pembubaran dan perusakan. Ini sampai jadi perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Polisi menyatakan bahwa bangunan tersebut bukan gereja resmi melainkan rumah singgah yang digunakan tanpa izin. Kasus ini mengakibatkan sejumlah properti rusak. Pesan utama di sini yang disampaikan adalah kebebasan beribadah dilindungi konstitusi. Biasanya memang dibutuhkan izin dan legalitas. Umat Kristiani di seluruh Indonesia mengecam tindakan ini dan meminta pemerintah segera bertindak. Netizen media sosial banyak yang menyayangkan tindakan ini karena perusakan dan penurunan salib terlihat di dalam video. Orang Sukabumi banyak yang meminta maaf dan info yang beredar bahwa di villa tersebut digunakan untuk kegiatan retreat remaja, bukan ibadah mingguan. Semoga pemerintah bisa bertindak tegas. Kabarnya Deddy Mulyadi telah menangkap 7 orang sebagai tersangka dan berkomitmen memberikan ganti rugi atas kerusakan. Next. Sebenarnya saat ini, di mana villa tersebut sudah beberapa kali dijadikan tempat peribadatan umat Kristen dan sudah ada ratusan jemaat yang datang ke sana untuk beribadah. Hingga mereka juga duduk di sekitar villa dan adanya nyanyian rohani yang menggunakan pengeras suara di waktu subuh. Nah, karena diduga tidak ada izin resmi sampai saat ini, warga sekitar pun geram dengan adanya ritual ibadah tersebut. Sampai akhirnya klimaksnya terjadi hari Jumat kemarin. Saat para pelajar sedang melakukan ritual ibadah, ratusan massa langsung datang menggeruduk tempat tersebut. Bahkan mereka merusak bagian rumah yang dari gazebo, taman, kaca dipecahkan, sampai sekali dirusak dan dilempar keluar. Lalu kabarnya Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat akan langsung turun tangan Jangan izin gak? Aku Islam tapi gak suka kayak gini. Islam nih bos. Oke, itu komentarnya. Akan langsung turun tangan menangani. Next video. Next. Karena sebuah rumah singgah di Kampung Tangkil dibongkar. nyoba juga, oke? Dan komentar dulu guys. Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi dibongkar warga karena itu agama. Dan komentar dulu guys. Ini milik IMB. Niat ini bagi kebanggaan dalam menjalankan ajarannya atau sebaliknya kamu akan dibenci semua orang oleh karena tetapi orang. Oke, tebak agama jadi selama ini masjid yang usaha dia semberawat di ini milik IMB. Oke. Berat ini sebagai kebanggaan dalam menjalankan ajaran. Akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan ia akan selamat. Oke. Next video.
Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Labuan Batu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Oke tuh tadi komentarnya guys. Saya musim jadi malu kalau disaring saling begini benar, kata Edis TV. Pemerintah tidak akan berani ambil tindakan ke mayoritas satu circle. Padahal jelas itu polisi, tapi itu. Oke tuh tadi komentarnya guys. Warga sama orang menjadi tersangka, tersangka rumah sudah mereka di Sukabumi. Ini perannya Polda Jawa Barat kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus perusakan rumah singgah yang berada di Kampung Tampil, Desa Tampil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Karena beberapa kasus peradilan yang mau menjelaskan yang dijatuhi tersangka. Nah, kita komentar ini guys. Peserta Rapid pada yang kena rasa anak ya. Sekarang para istri lagi jual air mata. Oke, next video. Didi Mulyadi langsung datang ke lokasi, bukan cuma janji, tanpa basa-basi beliau berikan bantuan tunai 100 juta kepada pemilik rumah yang dirusak. Beliau juga berpesan agar semua warga hidup rukun dan saling berdampingan tanpa memandang ras dan agama. Sementara pihak lainnya masih sibuk mediasi dan meminta kegiatan dihentikan. Beliau sudah kasih solusi nyata dan pesan perdamaian. Menurut kamu, apakah tindakan Didi Mulyadi ini bukti nyata pemimpin yang peduli pada semua warganya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah itu komentar-komentarnya guys. Oke. Bukti pemimpin yang punya dedikasi baik dan langsung bersolusi ini baru pemimpin the best. Ini namanya pemimpin yang hanya bertingkah. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah itu lihat komentar-komentarnya guys. Oke. Next. Ada perusahaan insiden Forkoke Incang Kecamatan Cidahu Bekasi ada pengusakan dan janji akan bertanggung jawab. Nah kita lihat komentarnya guys. Oke. Ini nggak ada. Oke. Kita next video. Oke. Kabel Humas Polres Sukabumi telah menetapkan penjara penangkapan tersangka atas yang di video pertahanan. Oke. Ini penangkapan hanya formalitas, jelas nyata yang di video itu ada 100 lebih. Hukum macam apa negara seperti ini. Nah itu. Oke, komentar-komentarnya. Kita next video. Sebuah video memperlihatkan aksi perusakan sebuah villa di Kampung Tampil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang diduga telah beralih fungsi menjadi tempat ibadah umat Kristen. Dalam rekaman terlihat kaca jendela, peralatan hingga bagian bangunan lain dalam kerusakan. Warga menuding villa tersebut digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin. Aktivitas seperti doa bersama hingga beribadah seperti di gereja disebut kerap dilakukan di lokasi tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian mengklarifikasi bahwa villa sempat dirusak warga bukan gereja melainkan rumah singgah milik warga. Dengan kejadian ini, juga rasa menghormati sholat rumah harus ada surat izin yasinan, baca Al-Quran, puasa juga perlu izin di rumah. Dengan kejadian ini, Oke. Parah anjir. Next video. Itu tentang penetapan mengajukan tersangka perusakan dan intoleransi di Cidahu, Sukabumi. di Cidahu
Sukabumi, Jawa Barat. Lagi viral tuh. Oke. Aparat ngapain di situ sih? Jadi mandor. Sudah mengajukan penangguhan penahanan yang menjamin ada Menham RI. Mudah-mudahan tidak Kasus toleransi lah. Di aparatnya nonton. Sukabumi, Jawa Barat. Oke. Kita next video. dirusak. Sekarang dampaknya dari kejadian itu adalah orang melecehkan Nabi Muhammad Islam dipandang jelek. Saya rasa tidak ada orang Islam yang melarang orang lain beribadah. Dan apa yang dilakukan oleh Muslim itu bukan aksi, tapi adalah reaksi. Jadi kekerasan-kekerasan dilakukan oleh Muslim itu adalah respon terhadap tindakan aksi yang dilakukan oleh pihak lain. Apa di antara aksi yang mereka lakukan? Melanggar SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri ini kenapa sih kalau nggak dibebarin saja, katanya diberi kebebasan? Karena SKB 2 ini akan jadi terus viral, merasa yang non-muslim bahwa saya ini seperti warga kelas 2 di negeri ini. Kita pertimbangkan kawan MUI. Pemerintah jangan menganggap diri lebih hebat daripada tokoh-tokoh agama. Jangan pemerintah ini sok tahu, sok mengerti, sok mampu. Ini kemana nih fungsinya kalau urusan haji cepat ya? Mungkin di situ nggak tahu ya apa ada rupiah. MUI agak lain. Apakah MUI itu sekiranya seorang muslim sendiri? Lucu ya step apa Abbas. Nah itu komentar-komentar guys. Oke. Next video. Kan sebagai tempat ibadah umat Kristen di Cidahu, Sukabumi, dirusak warga kembali jadi sorotan. Bahwa kami tidak ada menghormati. Tempat itu adalah villa ibadah yang mengadakan program dalam rangka liburan sekolah-sekolah, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian pagar, orang gedor pagar, Polisinya lihat dong. Saya sebagai warga Hindu tinggal di Denpasar, banyak orang penduduk datang dari luar Bali beragama lain punya rumah di Bali, tapi kami di sini menghargai jika Next video. nah itu oke. Nah itu komentarnya. Oke. Kita next video. Tidak ada damai apapun alasannya, mau orang kecil, mau orang gede, mau orang apa, orang ini, orang itu, agama ini, agama itu. Ketika kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang terjadi di Kabupaten Bumini, ketika seseorang misalkan dia merusak rumah orang lain ya, ini adalah pelanggaran hukum, ini harus ditindak. Jangan ada lagi sentimen-sentimen agama apapun, ini orang harus ditindak, gak boleh ada alasan apapun, harus dihukum, karena ini udah merusak properti orang, ini yang melanggar hukumnya. Maka dari itu ya teman-teman, kali ini harus dibiasain kalau keberatan harus TPI Menteri Agama KPI kok cuma diam doang gitu. Saya pikir orang beragama bilang sama suaminya, Bu, hidup ini jangan banyak tingkah, hidup dah sesuatu jangan banyak. Yang menarik itu adalah yang pertama kerendahan hati untuk tidak mempertahankan argumentasinya benar, pendapat yang benar. Yang kedua, terbuka menerima pendapat orang lain. Maka saya berharap pertahankan argumentasinya benar. Ini dia lucu kalau ini ternyata ada HTI yang pemerintahan ikut putih HAM. Oke. Next video. Ini dia nih. Oke. Next video. Nah itu komentar-komentar guys. Oke. Polisi terapor tersangka ada kasus perusakan rumah di Cidahu, Sukabumi. Oke. Next video. Nah itu komentar-komentar guys. Oke. Next video. Yang terjadi, tapi yang dilakukan sama masjid itu uang yang setiap juta itu disumbangkan ke masjid dan musola. Nah ini dia beritanya, kalian bisa baca sendiri. Di sini kita diajarkan untuk kasihilah sesama manusia. Atas kerusakan yang terjadi, tapi yang dilakukan sama pemilik masjid. Oke, next. Sama seperti kamu masih di rumah sendiri. Nah di sini konteksnya itu manusia ya, bukan golongan ras. Di sini kita diajarkan. Nah itu komentar-komentar guys. Oke, next. Nilai kerusakannya berapa?
Cidahu. Oke. Saya kira KDI beda dengan yang lain. Ternyata sama saja, jujur kecewa. Itulah ke mereka berjasa Inggris. Nah itu komentar-komentar guys. Oke, next video. Jadi buat yang belum tahu, kemarin itu beredar sebuah video pasca pengerusakan villa di Cidahu, Kapolsek, dan komplotannya itu berkuat-kuat sampai bab. Oke. Memang mereka polisi menyusul masuk ke posisi tragis. Hasilnya gimana Bang atas laporannya? Berkuat-kuat sampai bab. Oke. Next video. Oke. Next. Jadi bangun rumah ibadah tidak dapat izin ibadah di rumah terganggu. Iya, anak-anak cuma berdoa. Nah itu. Oke. Villa Sukabumi rumahnya itu parah juga ya. Oke. Oke. Next. Ini jadinya bangun rumah ibadah tidak dapat izin ibadah di rumah terganggu aja. Nah itu komentar-komentar guys. Oke. Next. Ini dan di Padang masih nggak nongol juga, masih nggak terjadi. Agama ini. Tuh. Setelah 2 kejadian anarkis, pengerusakan dan pembubaran pasar rumah tempat doa ibadah orang Kristen. Next. Jadi curiga sama menteri agama. Masih nggak nongol juga. Nah itu oke. Masih nggak kerja. Next video. Seharusnya itu juga diperiksa dong. Tiba-tiba udah acara jalan, duduk, datanglah manusia-manusia itu, pemilik kunci surga itu. Oke. Saya ibadah di Sukabumi Kristen. Mereka itu lagi acara kebaktian di dalam Tuh. rumah itu. Dan yang punya rumah itu juga anaknya turut serta di acara itu. Seharusnya RT juga diperiksa dong izin tentang ini. Nah itu komentar-komentar guys. Datanglah manusia-manusia itu, pemilik kunci surga itu. Oke. Semifinal video. Ya terserah yang punya rumah mau dibikin tempat ibadah atau apa. Nah itu komentar-komentar guys. Next tebak agama Yesus berjanji Rasulullah kepada. Oke. Next video. HAM adalah untuk menangani orang-orang yang melanggar HAM. Semoga ada keadaan di negeri Jangan Bapak coba-coba menangkan perkara. Kalau Bapak itu dia jadi Menteri HAM adalah Segitu saja konten. Nah, ini komentar-komentar terima kasih Tuhan Yesus beliau selalu sama. Nah itu komentar-komentar guys. Oke. Segitu saja konten dari saya. See you next time. Thank you so much lo semua. And happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.